Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi أما بعد يقول الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin jami'il asatidatil kiram, seluruh guru-guru yang hadir di hadapan kita insyaallah, dengan kehadiran para guru mulia kita sebagai wasilah, mudah-mudahan Allah turunkan kepada kita keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-mukarramun yang kami muliakan dan sama kita hormati, guru kita bersama Mukarram Ustaz Haji Abdul Manaf, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Suhanda, Al-Mukarram Ustaz Mahmud Abdullah, Al-Mukarram Bapak Haji Dedi selaku Ketua Wasilah Silaturahim, juga Al-Mukarram Ustaz Rahmat, Al-Mukarram Ustaz Haji Mamat beserta asatidzah lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan one by one, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru sekalian. Kita doakan selalu guru-guru kita supaya sehat, panjang umurnya, tambah rezekinya, tidak usah nambah bininya. Kalau saya aku aja sebenarnya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibunya? Mana ibunya? Biasanya ibu di depan, di bawah. Remaja yang dimuliakan Allah, seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepada kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita, nikmat yang tiada putus, nikmat yang selalu tiap saat kita rasakan, dari sejak kita mulai tidur, bangun tidur sampai tidur kembali, kulla yaumin, tiap hari nikmat yang Allah berikan tiada terhitung yang Allah berikan kepada kita. Tinggallah kita mudah-mudahan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara tanda orang yang mensyukuri nikmat Allah adalah
atas nikmat yang Allah berikan, dia gunakan kehidupannya untuk kebaikan, dia gunakan umurnya untuk kebaikan, dia gunakan sehatnya untuk kebaikan, dia gunakan luang waktunya untuk kebaikan, dia gunakan kekayaannya, harta yang Allah berikan untuk kebaikan, maka insya Allah orang yang bersyukur kepada Allah, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapapun orangnya yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada dirinya, kapan dan dimanapun dia bersyukur kepada Allah, maka pasti Allah akan tambahkan nikmat. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sering saya sampaikan, orang yang mensyukuri nikmat itu bukan ditambah nikmatnya sekedar jumlahnya saja, tidak. Misalnya kita bersyukur punya anak, anak ditambahin lagi belum tentu. Kita bersyukur punya bini, tambahin bini kita belum tentu. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah ditambahin kualitasnya. Ketika punya bini bersyukur, alhamdulillah saya punya istri, alhamdulillah. Bersyukur kita punya bini, ditambahin bininya enggak, tetapi ditambahin kenikmatan bini makin gurih. Ini kan bagian dari bersyukur kita kepada Allah Subhanahu. Nikmat yang paling besar, kedengeran kan ini? Nikmat Allah yang paling besar, para sahabat mengatakan Muhammadur Rasulullah. Nikmat yang paling besar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dilahirkannya ke bumi, diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai Rasul terakhir, khatamun Nabi, sebagai Nabi terakhir, penutup para Nabi. Dan nikmat yang besar yang Allah berikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan khatamun Nabi, kita nikmat yang paling besar dijadikan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking nikmatnya hadirin yang rahmati Allah, maka wajar ketika kita muncul kelahirannya kita memperingati. Kita aja punya anak, hadirin, kita punya anak, cinta gak sama anak kita kira-kira? Ya Allah, ya, kita cinta banget sama anak kita. Saking cintanya bahkan sebelum waktunya ulang tahun diingetin gitu. Sama bini, kalau lakinya suka lupa lahirnya anak, biasanya laki suka lupa lahirnya anak. Sama banget sama saya. Ya, ya. Diingetin bang, minggu depan jangan lupa anak ulang tahun. Begitu. Sebab apa? Cinta dahulu ketika lahir, gembira dia. Ketika lahir, subhanallah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tiap tahunnya saking gembiranya, tiap tahunnya sebagian orang merayakan daripada ulang tahunnya. Kalau ini orang biasa dirayakan kelahirannya, bagaimana dengan orang yang luar biasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah hadirin. Walau sebagian orang mengatakan bid'ah, malah lepekan. Ya, kalau menurut bid'ah, bodoh amat. Ya, hadirin subhanahu wa ta'ala. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kita saja seringkali kita mikirin bagaimana kelahirannya, kita cari kado, kita cari bagaimana, masya Allah, bersyukur. Ya, ada nasi kuning, nasi kuning doang, tergantung punya duit apa enggak ada. Ya, nih, mensyukuri kelahiran anak kita, gembira. Sebab apa? Kita cinta sama anak kita. Maka bukti kecintaan kita di antara tanda-tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, memperingati maulid, memperingati kelahiran. Subhanallah, jadi tradisi yang luar biasa. Sebagian orang kalau bicara kapan maulid ini pertama kali diadakan, kapan maulid ini pertama kali diadakan,
Mesir pada tahun 400-an Hijriah. Ada yang mengatakan pertama kali Maulid itu diadakan di Irak pada tahun 500-an Hijriah. Ada pula yang mengatakan bahwa Maulid itu pertama kali diadakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya di Palestina. Ini hadirin rahmat Allah, ini pada tahun 500 sampai 600 Hijriah. Ulama berbeda pendapat, namun ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa kelahiran Nabi memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ditanyain kenapa Rasulullah engkau puasa pada hari Senin, maka apa kata Nabi? Dzaka yaumul wa yaumul. Karena pada hari itu, kata Nabi ketika ditanyakan tentang puasa hari Seninnya, Nabi menjawab, karena hari itu adalah hari kelahiranku dan hari itu adalah hari di mana aku diutus. Artinya apa? Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi berpuasa ini untuk mengingat kembali kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat kembali. Jadi hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang hadir memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tujuan memperingati adalah mengingat kembali bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak dilahirkan tumbuh dewasa, kemudian berdakwah beliau sampai diutusnya beliau, kemudian beliau menyebarkan Islam di seluruh penjuru. Nah, ini hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita kembali akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah ingat dengan perjuangan Nabi, harapan besarnya itu semangat juang yang tinggi, tumbuh semangat jihad kembali. Sebab Masya Allah, tantangan zaman sekarang ini mengajak kita untuk seharusnya membangkitkan gairah jihad. Tantangan zaman makin kemari, seolah-olah subhanallah hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita diingatkan kembali oleh Allah, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah rela selama umat Islam tidak mengikuti mereka. Selalu saja ada persatuan umat Islam yang dikoyak oleh mereka. Selalu saja ada fitnah di dalam umat Islam yang mereka buat untuk menghancurkan Islam dari dalam. Na'udzubillah min dzalik. Maka perlu kita ingat kembali kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salahuddin Al-Ayyubi pada perang Salib mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau menjadi gubernur saat itu, diwajibkan setiap orang yang berada di wilayahnya untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Agar muncul kembali, mengingat kembali kelahiran Nabi, agar mereka tumbuh semangat jihad fisabilillah. Kalau zaman kita hadirin, jihadnya udah nggak pakai pedang lagi, ya. Udah nggak pakai macam-macam. Subhanallah, setidaknya perjuangan kita kalau memang pakai pedang kita nggak nyambung, pakai senjata kita nggak berani, setidaknya hadir di majelis ilmu. Ini perjuangan kita. Boro-boro mau perang, hadir ngaji aja malas. Bagaimana mau perang? Kita subhanallah. Betul. Ini Masya Allah, sekarang uniknya majelis taklim, uniknya majelis taklim. Dulu majelis taklim ada di satu tempat dulu, istiqamah di tempat ini, istiqamah di tempat ini, istiqamah di tempat ini. Orang yang pelit satu orang yang pelit untuk hadir di majelis taklim. Alhamdulillah ramai kuitang majelis taklim tertua di Jakarta sampai hari ini masih ada. Istiqamah tempatnya. Subhanallah, orang masih gemar untuk hadir. Pertanyaannya, ini majelis taklim kita kan keliling, disamperin kita ke kampung kita masing-masing, disamperin kita ke rumah kita masing-masing, masih boga ngaji juga. Alhamdulillah, memedi orang kira-kira. Hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Ya. Ma'asyarul hadirin dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu tujuan orang memperingati Maulid Nabi, ingat kembali masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa jahiliyah
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum dilahirkan. Masya Allah, begitu luar biasanya kehidupan di masa itu. Seolah-olah bahkan para penyair, bahkan ulama, bahkan para sejarah mengatakan seolah-olah masa itu adalah masa manusianya, seolah-olah tidak ada. Yang muncul adalah masa binatang. Nah, untuk itu. Kalau sekarang jablay banyak, zaman dulu tidak ada. Ya, alhamdulillah jablay istiqomah kali ini. Dulu di masa sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, gampang nandainya. Kalau di depan rumahnya ada pelepah korma, ya. Kalau di depan rumah perempuan ada pelepah korma, berarti ini perempuan namanya perempuan Salome. Satu lubang berjamaah. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Dulu di masa hadirin subhanahu wa ta'ala, siapapun boleh masuk, siapapun. Ya, belum lagi khamar di mana-mana, perjudian di mana-mana, perang di mana-mana, tawuran di mana-mana. Seolah-olah masa jahiliyah muncul hari ini. Seolah-olah masa jahiliyah kembali pada saat kita. Hanya bedanya kalau dahulu masa jahiliyahnya itu dianggap parah, sekarang alhamdulillah jauh lebih parah. Dulu orang yang baru lahir, anaknya baru lahir, dipendam hidup-hidup dulu. Sekarang anaknya belum lahir, dimatiin dulu. Parahan mana kira-kira? Dulu jangan lompat-lompat. Sekarang ustaz ditawarin juga. Berkaslah, ada subhanallah, ya Allah. Dulu judi nggak kelihatan, hadirin yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang judi terang benderang. Handphone kita jadi sarana judi, betul. TV kita apalagi 2018 musim Piala Dunia nih. Benar itu 2018. Udah macam-macam orang ada. Ya taruh-taruhan ini dan itu, na'udzubillahi min. Pakaian orang dulu jablanya masih rada sopan, masih pakai apa namanya tuh, zaman dulu yang tidak terlalu seksi dah. Sekarang ya Allah ya Allah, kita suka gemeternya. Ya, kita lihat di dosa, nggak dilihat bagaimana. Ya Allah, hadirin subhanahu wa ta'ala. Oleh sebabnya hadirin subhanahu wa ta'ala, kembali kita ke majlis, kembali kita pada peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan 5 bulan sebelum kelahiran Rasul, nih ada peristiwa besar yang diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. 5 bulan kurang lebih sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada peristiwa besar yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa peristiwa besar itu? Abraham, gubernur Yaman, membangun sebuah bangunan besar untuk ibadah di Sana'a. Sana'a ini lagi perang di Yaman ya, hadir. Dibangun harapannya supaya Ka'bahnya yang dibangun sejak Nabi Allah Adam alaihi salam, kemudian dibangun kembali di masa Ibrahim alaihi salam. Ka'bahnya di Mekah ini yang dikunjungi saat itu banyak orang berharap, si Abraham ini berharap agar orang-orang yang berkunjung ke Ka'bah ini pindah kunjungannya ke Yaman. Dibuat itu gedung yang besar untuk orang-orang berkunjung, tapi nyatanya beberapa tahun dibangun tidak satu pun orang yang datang ziarah kepada gedek di Abraham. 60.000 pasukan diberangkatkan ke Mekah, tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Berapa pasukannya? Berapa banyak? Berapa banyak? 60.000. Banyak apa dikit 60.000? Masya Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Mina jadi Mina ini tempat di mana orang berminat untuk melakukan jamaah, untuk melakukan jumroh. Di Mina jadi di tempat yang baru. Kalau orang sudah nggak dapat tempat, maka di Mina jadi tempatnya cukup jauh. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesampainya di Mina jadi, ini pasukan bergajah, khususnya yang memakai gajah. Ini saat sampai di Mina jadi, gajah nggak mau jalan, nggak mau ketika ditarik ke arah Ka'bah mereka tidak mau berjalan, tapi ketika ditarik mundur mereka mau. Subhanallah, ini Allah punya kuasa Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hadirin Subhanahu wa ta'ala menyerahkan segalanya kepada Allah, hidup itu indah, ngeluh nggak ada. Sebab apa? Allah, kita tahu ada Allah. Ya Allah, hutang banyak banget gitu, tenang, ada Allah. Cuman persoalannya kadang-kadang kita nih hadirin, kenapa kita punya hutang rada puyeng? Sebab waktu hutang, waktu minjem duit kita nggak ngadu dulu sama Allah. Ini persoalan. Rata-rata nih orang kalau lagi susah, yang dipikirin bukan Allah. Kemana ini gue minjem duit? Nih hadirin, iya apa nggak kira-kira? Ke siapa ini gue minjem duit? Tapi ketika dia ngadu kepada Allah, ya Rabb, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dikatakan doa Nabi Musa alaihissalam ketika mau belah lautan. Kita minta pada ya Allah, lakal hamdu, hanya milikmu segala puji, wa ilaikal mushtaka, dan kepada engkau tempat mengadu, wa antal musta'an, dan engkaulah tempat pertolongan, meminta pertolongan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali adalah milik Engkau. Ini hadirin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau susah ngadu dulu sama Allah. Ya. Ini jangan dihadirin Subhanahu wa ta'ala, ngadu sama Allah. Maka sebelum susah, nih, sebelum susah seharusnya dekat sama Allah supaya apa? Enggak ketemu susah. Rata-rata kita kalau udah ketemu susah baru deketin Allah. Ya, kita aja nih manusia nih, ya, dikit-dikit orang datang ke kita, ya, datang ke kita, saya lagi susah, ya datang, ntar senang nggak datang, ntar susah lagi datang lagi, senang nggak datang, ntar susah lagi, ya datang lagi, udah gitu yang Ustaz lagi hadirin, kan Ustaz mau aja itu, Ustaz saya mau curhat, urusan curhat aja Ustaz, dapat bayaran gusuran aja nggak pernah dengar. Ini hadirin Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, ini sesampainya hadirin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo. Sampai mana tadi? Halo. Sesampainya ini tentara bergajah di Mina Jadid itu, hadirin yang rahmati Allah, Abraha bersikukuh keras kepala tetap mau menghancurkan Ka'bah. Di Mekah sendiri, di sekitar Ka'bah, orang-orang yang ada di Mekah, subhanallah, tenang-tenang saja, kata Abdul Muttalib, udah tenang saja, biarin Ka'bah itu punya Allah, biarin Allah yang jagain. Ada satu riwayat mengatakan Abdul Muttalib pernah nyamperin Abraha. Abdul Muttalib pernah nyamperin Abraha. Sesampainya nyamperin Abraha, kata Abraha, kau ngapain Abdul Muttalib? Engkau mau mengatakan supaya saya menghentikan penyerangan ini? Tidak akan, kata Abraha. Bukan persoalan itu. Terus apa persoalannya? Saya datang ke sini karena saya punya kambing 2 hilang. Saya punya kambing hilang 2 katanya. Terus saya minta balikin, sebab untuk kambing saya tahu yang bawa prajurit situ. Jadi engkau kesini bukan untuk menghentikan supaya saya ini menghentikan penyerangan Ka'bah. Bukan, Ka'bah mau urusan Allah, bukan urusan saya. Kambing itu yang punya saya. Ini kata Abdul Muttalib. Subhanallah, karena memang yakin diserahkannya kepada Allah. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ketika Abraha tidak mau mengingser
menghancurkan Ka'bah, Allah kirim terhadap mereka tayran ababil. Setiap burung yang dikirim masing-masing burung membawa 3 buah batu. Satu batu diletakkan di paruhnya, satu batu diletakkan di kaki kanannya, satu batu diletakkan di kaki kirinya. 3 batu masing-masing dari burung ababil ini melemparkan 3 batu. Subhanallah, batu yang menempel ke atas kepala mereka menembus sampai ke pantat mereka. Saking panasnya. Tarmihim bihijaratin min sijil, karena yang dilemparkan adalah batu dari neraka sijil. Maka Allah lembabkan kepada mereka faja'alahum ka'asfin. Allah jadikan mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada tujuan di balik peristiwa besar ini. Ada tujuan Allah di balik peristiwa besar ini. Abraha adalah orang yang dikenal di masa Romawi. Abraha adalah orang yang dikenal di masa Persia. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan lahirkan Rasulullah di Makkah. Makkah adalah lembah kecil, belum dikenal di dunia saat itu. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Romawi kerajaan besar di Eropa, Persia adalah kerajaan besar di Timur Tengah. Sengaja Allah buat Abraha membawa pasukan 60.000-nya. Sengaja Allah kirim tayran ababil, burung ababil untuk menghancurkan tentara penjajah. Mereka yang mendengar tentang peristiwa ini, tentara Romawi, kerajaan Persia, mereka bertanya-tanya, apa sebab kok bisa pasukan sebanyak itu kalah dengan Mekah yang tidak punya pasukan? Dari situ tujuan mereka terlihat. Hadirin subhanahu wa ta'ala, tentara Romawi, orang-orang Romawi, orang-orang Persia baru mengenal, oh Mekah ada apa di balik Mekah, oh Ka'bah ada apa di balik Ka'bah. Subhanallah. Setelah dikenalkan oleh Allah melalui peristiwa besar ini kepada dunia, di mana Ka'bah, hadirin yang dirahmati Allah, 5 bulan selanjutnya fawaladathu ummuhu sallallahu alaihi wasallam. Maka lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kalau baca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, rata-rata kalau kita baca Sekuturah, kita baca bahasa Jinafah, kita baca Tiqwa dan sebagainya, ketika sudah muncul mawalatu atau kalimatnya lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua berdiri. Ini hadir. Ya